Salam, selamat malam, salam jumpa kembali dalam renungan malam edisi hari Kamis tanggal 10 Maret 2022. Dan sebelum kita bersama masuk dalam renungan firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus, menaikkan syukur dan terima kasih untuk tuntunan, penyertaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih untuk waktu yang boleh Kau nyatakan sampai saat ini. Dan di saat ini juga bersama kami mau merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kuasai kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan berikan kami kemampuan untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam firman ini, terlebih juga keberanian supaya kami sanggup melakukan setiap kehendak Tuhan dari firman-Mu. Jadi kami Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, nas yang menjadi dasar untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini yaitu dari kitab Perjanjian Baru, kitab Filipi pasal 3 ayat yang kedua sampai yang ke-16 dalam judul perikop kebenaran yang sejati. Dalam renungan kita pada malam hari ini, saya membuat suatu tema yaitu dengan judul yang tersesat menjadi penunjuk jalan kebenaran kepada Kristus. Bapak Ibu, setiap pribadi kita pasti memiliki masa lalu masing-masing. Ada masa lalunya yang indah, ada juga yang masa lalunya biasa-biasa saja. Terlebih juga ada seseorang yang memiliki masa lalu yang kelam yang selalu ia sesatkan. Dan hari ini kita mau belajar dari masa lalu Rasul Paulus. Berbicara tentang Rasul Paulus, tentu Bapak Ibu sudah banyak yang mengenalnya. Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 mencatat bagaimana Saulus bertobat setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dari kejadian dan pengalaman tersebut, Rasul Paulus ingin mengingatkan dan mengajarkan jemaat-jemaat yang ada di Filipi bahwa dari kesalahan dan ketersesatannya dalam pemahaman dan tindakannya mengenai jati dirinya sebagai seorang Yahudi di bawah hukum Taurat dan seorang penganiaya jemaat yang percaya. Di waktu Rasul Paulus belum bertobat, ia menganggap bahwa semuanya itu adalah kebenaran dan keuntungan. Tetapi akhirnya boleh kita lihat di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9, ia berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya.
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus berdasarkan kepercayaan. Nah, Bapak Ibu, pengenalan akan Kristus dan pertobatan yang dilakukan Rasul Paulus mendorong dia untuk melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita boleh diingatkan bahwa yang pertama, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti firmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya pasal yang pertama ayat 18 juga mengingatkan bahwa pengampunan itu selalu ada dan terbuka. Yang kedua, kalau sudah Tuhan yang memilih, juga firman Tuhan dalam Yeremia pasal 32 ayat 17, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Dan yang ketiga, jangan pernah jenuh untuk terus mau belajar dan bergumul dengan firman Tuhan. Seperti kata Rasul Paulus di dalam ayat 15 dan 16, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami kembali boleh belajar dan merenungkan akan kebenaran firman. Dari pengalaman dan masa lalu yang terjadi atas kehidupan Rasul Paulus, kami boleh diajarkan bahwa siapapun kami, seberdosa apapun kami, ketika Tuhan yang memilih dan yang mengubah, membentuk kami menjadi alat di tangan Tuhan, maka tak ada satupun yang bisa menghalanginya. Semuanya pasti terjadi di tangan Tuhan. Dan kiranya ketika Tuhan sudah memilih dan memakai kami, kekuatan dan andalan hidup kami di dalam iman adalah firman-Mu sendiri yang menjadi pengarah dan penunjuk jalan untuk kami bisa berkata-kata tentang kehidupan dan tentang kehendak firman. Kini kami Tuhan di saat ini, terpujilah Engkau di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam.
Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.